Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Injil hari ini ditutup dengan kalimat, orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Tadi waktu kami bertiga, Romo Romanus, Romo Felix, dan saya ngobrol-ngobrol di belakang di sakristi sebagai persiapan Ekaristi ini, Romo Felix berkata, wih, yang datang banyak, penuh, lebih dari 1.200 katanya. Lalu Romo Felix mengungkapkan keheranannya, mengapa Anda mau datang berbondong-bondong ke tempat ini? Maka refleksinya buat saya adalah sebuah pertanyaan buat kita semua. What are you looking for? Apa yang Anda cari datang ke tempat ini? Sebagian mungkin datang ke tempat ini memang dalam keadaan sedang sakit, dan memang membutuhkan doa yang khusus terkait sakit Anda. Tetapi mungkin juga sebagian datang karena Romo Felix punya karunia penyembuhan. Mungkin juga sebagian datang karena Romo Romanus, pastor kepala paroki Kelapa Gading yang sedang naik daun. Maka lalu mari kita datang berbondong-bondong ke Balai Samudra. Mungkin juga datang karena sering nonton saya di opera komedi Samadhi. Jadi datangnya ya karena itu. Tapi mungkin juga ada yang datang karena Jumat malam gak ada kerjaan. Daripada gak jelas di rumah ngapain gitu ya, pergi juga gak ada juntrungannya, ini aja acara rohani yang bagus. Bapak Ibu, kami bertiga membagi peran. Romo Romanus memimpin misa karena beliau adalah pastor paroki di sini sebagai pemegang kuasa di paroki Kelapa Gading. Gak berani saya memimpin misa di Kelapa Gading kalau ada Romo Romanus. Ya. Saya tugasnya berkhotbah. Romo Felix nanti tugasnya menyembuhkan. Kenapa? Karena karunia kita beda-beda. Romo-romo itu karunianya macam-macam. Romo Romanus jelek-jelek gini, wajah biasa saja, kepandaian pas-pasan, lulusnya bukan summa cum laude, itu bukan. Romo Romanus waktu sekolah dulu lulusnya cum misericordiae, artinya apa? Dengan penuh belas kasihan. Karena anaknya saleh, rajin doa, tertib, tidak melanggar peraturan, ya wes ditahbiskan saja. Karena kalau nggak ditahbiskan mau jadi apa dia? Mencangkul nggak bisa, mengemis dia malu. Maka lebih cocok jadi Romo. Tapi kalau orang ketemu Romo Romanus itu selalu merasa gembira, otentik, mau apa adanya. Karena Romo Romanus juga orangnya ya ceplas-ceplos apa adanya ya. Karunia Romo Felix lain lagi. Beliau jauh-jauh dari ujung barat ya. Paroki paling barat di Kuskupan Agung Jakarta, Paroki Odelia. Yang kalau Anda nyari di peta juga mungkin susah di mana itu Paroki Odelia. Tapi beliau harus mengarungi tempat yang jauh ini karena beliau punya pengalaman sakit, punya pengalaman mungkin beberapa kali hampir mati, tapi Tuhan kayaknya belum siap menerima dia. Maka lalu tetap dipertahankan hidup sampai sekarang. Maka mungkin beliau dengan pengalaman imannya sakit lolos, dan sekarang masih bisa bertahan seperti ini, itu juga mungkin ingin men-sharingkan bagaimana Tuhan begitu baik dan juga begitu penuh kasih kepada dia. Kalau mungkin karunia saya lain lagi. Orang kalau melihat saya, bawaannya kirim proposal aja. Penggalangan dana paroki untuk nyanyi di Samadhi. Maka saya meyakini
Romo-romo itu punya karunia yang berbeda-beda. Ya. Saya itu sering berpikir ya, umat Jakarta itu suka nakal. Ya. Nakalnya kenapa? Suka milih-milih romo dan suka menggolong-golongkan romo, grade A, grade B, dan grade C. Mungkin mirip kayak steak ya, Wagyu grade 9, grade 7, grade 5 gitu. Nah, waktu itu saya seminar di Gereja Teresia. Tema seminarnya, haruskah kita sembuh? Itu tema seminarnya. Biasanya saya ngelihat tema-tema seminar itu lebih optimis, mukjizat pasti terjadi ya. Lalu juga Allah itu baik, pasti menyembuhkan dan seterusnya. Tapi seminar saya judulnya, haruskah kita sembuh? Dalam sesi tanya jawab, ada seorang ibu yang bertanya dengan nada sedikit protes. Beliau bertanya begini, Romo, kenapa dalam gereja Katolik hanya sedikit romo-romo yang sakti mandraguna? Dia bilang begitu. Saya kaget dengan pertanyaan itu. Kok bisa-bisanya ibu itu bertanya tentang romo-romo yang sakti mandraguna? Terus saya kan mulai naik adrenalin saya. Ya, memang menurut ibu siapa romo-romo yang sakti di Kuskupan Agung Jakarta ini? Dia keluarin kertas. Ternyata dia punya catatan daftar romo-romo yang sakti menurut dia. Coba Bu, tolong bacakan. 1. Romo Yohanes Indra Kusuma, cocok saya bilang. 2. Romo Rohadi, cocok. 3. Romo Felix Supranto. Wih, ada nomor 3 Romo Felix di situ. Lalu saya tunggu nama saya disebut, tidak ada nama saya di situ. Maka saya makin emosi. Lalu saya bilang, siapa bilang saya nggak sakti? Saya bilang, setiap kali saya doakan orang di ICU, kemungkinannya cuma 2. 1, pulang ke rumah Bapa di surga, atau pulang ke rumah keluarganya di rumah. Jadi cuma ada 2 kemungkinan itu. Saya pernah mendoakan seorang oma yang sakit keras di rumah sakit Medistra. Dokter mengatakan ini kansernya sudah, pokoknya segala cara sudah dilakukan, dan menurut dokter keluarga tinggal menunggu saja karena sudah stadiumnya stadium paling tinggi lah ya. Masih hidup oma itu karena bantuan mesin, ventilator, lalu juga obat penahan sakit, morfin dan sebagainya. Nah, oma itu punya 2 anak, yang satu Katolik, yang satu Kristen Protestan. Omanya umurnya 88 atau 89. Lalu anaknya yang Kristen Protestan mengundang seorang pendeta untuk berdoa mohon kesembuhan bagi mamanya ya. Lalu didoakan dengan penuh hikmat, dengan penuh roh, dalam nama Yesus sembuhkanlah oma ini, jamahlah dia supaya sehat seperti sedia kala. Keluarga terhibur karena doa yang penuh optimistik itu, mohon kesembuhan, mohon mukjizat. Besoknya anak yang pro Katolik mengundang Romo Justinus Ardianto. Saya doakan oma itu, tapi saya tanya-tanya dulu umurnya berapa, sakitnya apa, kata dokter apa, dan seterusnya. Saya tanya begitu. Maka saya berdoa, dan ternyata doa saya itu membuat marah anak yang satunya. Coba Anda cek, apakah isi doa saya itu ada yang keliru? Karena anak yang satunya itu nyemberutin saya, ya, dia nggak suka saya berdoa begitu. Saya berdoa begini, Tuhan, Bapa yang penuh kasih, sebagaimana putramu Yesus Kristus berdoa di Taman Getsemani, jauhkanlah cawan ini dari hambamu ini. Tetapi bila tidak mungkin, bukan kehendak kami yang terjadi,
melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Berilah yang terbaik untuk oma kami ini. Ada yang keliru dari isi doa saya? Menurut saya enggak, karena saya doanya itu alkitabiah, hanya mengutip doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Tapi menurut anak yang satunya, saya itu dianggap doa supaya omanya cepat mati. Dan memang betul besoknya meninggal dunia. Tapi dalam hati saya, oma itu berhak pindah ke surga. Sakitnya sekian lama, dia tidak punya kualitas hidup yang mungkin, kalaupun sembuh, dia mungkin hanya rebahan di kasur, tak berdaya. Tapi mungkin dia berhak untuk punya kehidupan yang lain, yang bahagia di surga. Saudara-saudari, kadangkala kita ini terhadap Tuhan ya, suka menuntut sedemikian rupa ya. Bukan keliru, tapi nampaknya kita harus menyiapkan hati kita. Syukur kepada Allah bila malam ini terjadi mukjizat penyembuhan untuk Anda. Saya ikut bahagia, saya ikut bersyukur, dan mudah-mudahan itu terjadi. Tetapi mungkin sembuhnya bukan malam ini, mungkin sembuhnya beberapa hari lagi, beberapa minggu lagi, mungkin beberapa bulan lagi, karena waktu Tuhan mungkin berbeda dengan keinginan kita. Tetapi mungkin juga kehendak Tuhan itu berbeda dengan apa yang kita minta. Maka saya kira setiap kali kita mengikuti acara seperti ini ya, kita harus punya sikap iman yang tepat ya. Jangan marah sama Tuhan kalau kita nggak sembuh-sembuh, tetapi tetap punya iman yang kuat, tetap memohon, ketuklah, gedorlah, berdoalah tak kunjung putus. Itu pasti diajarkan juga oleh Alkitab. Karena kepada siapa lagi kita memohon kecuali kepada Tuhan kita. Gak ada kelirunya kita terus mengikuti acara-acara seperti ini ya. Walaupun yang tadi saya bilang ya, umat suka menggolongkan romo-romo grade A, grade B, grade C. Grade A itu yang punya karunia penyembuhan. Grade B nggak punya karunia penyembuhan, nggak apa-apa, masih akan sering diundang ke sana kemari. Kalau dia khotbahnya mungkin lucu, menarik, ya, enak didengar. Ini romo-romo grade B yang masih sering diundang ke sana kemari. Mungkin di sini Romo Felix grade A diundang ke sana kemari karena karunia dia mendoakan orang-orang sakit. Mungkin saya grade B, orang undang saya bukan nyari penyembuhan. Orang undang saya mungkin pengen dengerin saya berkhotbah apa, saya cerita apa. Tapi apesnya ada romo-romo grade C. Saya tidak mengatakan itu romo Romanus ya. Romo grade C itu sudah nggak sakti, nggak lucu ya. Anda paling undangnya ya udahlah kalau pas tutup peti atau minyak suci gitu ya. Tapi nggak salah Anda begitu. Kenapa? Karena ibu saya juga begitu. Suatu ketika ada adorasi penyembuhan di Hotel Mulia. Romo Yohanes adorasi penyembuhan. Lalu datanglah berbondong-bondong orang. Lalu ibu saya dua hari sebelumnya telepon saya. Yus, Bu, yang aku dicarikan tiket Romo Yohanes. Loh, emang Romo Yohanes mau konser apa? Saya tanya begitu. Bukan, ada adorasi penyembuhan Romo Yohanes di Hotel Mulia. Aku sudah siapkan 10 ibu-ibu lansia yang sedang gak enak badan, pengen minta penyembuhan lewat adorasi. Rumah ibu saya itu jauh di Pasar Kemis, Tangerang. Terus saya bilang, Bu, hari Senin ke Hotel Mulia macet dari Pasar Kemis, Tangerang. Biarin nanti kita berangkat siang-siang supaya nggak macet. Emang ibu mau naik apa dari Pasar Kemis ke Hotel Mulia? Wes, kamu tenang, aku sudah siap charter angkot. Bu, Hotel Mulia nggak boleh kemasukan angkot.
Nanti ibu bisa diusir. Oh, kalau berani ngusir aku, tak pisu-pisui, tak omel-omelin, kata ibu saya. Yowes gini aja bu, daripada ibu susah-susah ya, hari Senin ke Hotel Mulia macet, gini aja, hari Minggu sore dikumpulkan saja ibu-ibu yang lagi gak enak badan itu di rumah kita. Nanti aku pulang hari Minggu sore, ibu masak yang enak, lalu aku datang, aku doain ibu-ibu yang sedang sakit itu. Apa jawaban ibu saya? Enggak ah, berkatmu orang mantep. Bayangkan ibu saya aja begitu terhadap saya. Grade A, grade B, grade C. Maka tadi kita ngatur siapa yang akan bawa monstran keliling untuk adorasi penyembuhan. Saya bilang, semula sudah diatur, Romo Felix rutenya begini, nanti Romo Romanus nyambung di situ, lalu nanti saya sambung di situ. Tapi tadi saya usul, Romo Felix aja semuanya, saya bilang, sakwate, ya. Nanti kalau Romo Felix capek bawa monstran, baru kita gantiin. Maksud saya apa? Mari kita hari ini merasakan kasih Tuhan ya, bahwa kita pasti ya, setiap dari kita punya kebutuhan, setiap hari punya kesusahan, tetapi biarlah malam ini kita buka hati kita, apapun yang terjadi ya, apapun yang terjadi, saya percaya bahwa Tuhan itu pasti akan memberikan yang terbaik untuk hidup kita ya. Maka mungkin permenungan tentang orang kusta yang dijamah dan disembuhkan itu penting untuk kita baca dan kita renungkan. Bagaimana belas kasih Tuhan turun kepada orang kusta itu. Mungkin orang kusta itu sakitnya tidak akan membawa pada kematian. Kusta itu mungkin sakitnya oke lah secara fisik ya. Tapi yang mungkin lebih membuat mereka malu sakit itu adalah karena pada zaman itu sakit kusta identik dengan orang itu punya dosa. Maka lalu Tuhan menghukumnya dengan kusta. Semakin banyak totol-totol kustanya, maka orang akan melihat dia sebagai orang yang berdosa berat. Maka hari ini kalimatnya adalah Tuhan Yesus tergerak hatinya dengan belas kasihan, lalu menjamah dia dan akhirnya tahirlah dia. Mungkin sekarang ini kita tidak sakit kusta ya. Mungkin kita punya penyakit-penyakit lain. Bisa penyakit itu mungkin biasa-biasa saja, penyakit yang mungkin kita masih bisa bertahan beberapa tahun lagi. Tetapi mungkin juga di antara kita punya penyakit-penyakit yang kita itu khawatir. Kita sangat sadar penyakit yang sedang kita alami ini mungkin akan membawa kita pada kematian. Kita bisa berada pada titik seperti itu. Setidaknya saya pernah mengalami COVID. Maka Samadhi pada tahun 2020 itu lockdown karena saya dan Romo Harilio kena COVID. Romo Romanus sebetulnya ada tanda-tanda itu, cuma dia kayaknya nggak ngaku karena dia nggak mau di-swab. Nah, ketika saya dijemput sama ambulan oleh Rumah Sakit Carolus, saya keluar dari kamar dalam keadaan lemes, benar-benar sakitnya itu nggak ketahan, nggak bisa makan, susah bernafas, lalu juga demam tinggi, mulutnya pahit, nggak bisa mencium ya aroma apapun. Semua tanda-tanda COVID yang berat itu ada dalam diri saya. Benar-benar saya lemes. Cuma kan nggak ada yang gandeng saya. Keluar dari kamar saya harus tek-tek tas sendiri. Ambulans siap di depan dengan Foreigners motor 2. Bayangkan, saking pentingnya Romo Justinus Ardianto, sakit COVID dijemput sama ambulans 1 dan Foreigners 2. Maka ketika nguing-nguing itu, saya serasa dibawa ke pemakaman sebetulnya, karena ada Foreigners di depan.
Romo Romanus yang melepas saya. Beliau nggak berani deket-deket saya. Dari jauh dia dada-dada sama saya. Romo Yus sehat ya, kata Romo Romanus. Maka lalu saya bilang sama Romo Romanus, pamit, Nus, kalau nanti gua nggak balik ke Samadhi, titip ya Samadhi, aku bilang. Terus di meja saya, di laci, ada amplop-amplop yang belum dibuka. Kalau gua kenapa-napa, amplop itu buat elu, saya bilang begitu. Terus ATM-nya ada di bawah komputer, nanti gua WA lu ya, PIN-nya berapa. Pokoknya saya udah siap-siap mati aja. Romo Romanus sih baik waktu itu. Dia bilang, enggak, Romo Yus pasti sehat, Romo Yus pasti balik lagi. Dan saya pergi ke Carolus kurang lebih 18 hari, 17 atau 18 hari. Saya sembuh. Dan yang menyambut lagi itu Romo Romanus. Tapi dia kalimatnya nggak enak. Ya, Romo Yus balik, berarti gua nggak dapat warisan, kata dia begitu. Tapi buat saya, orang bisa pernah sakit, berada di titik mungkin antara hidup dan mati. Ya. Mungkin kita pernah berpikir sesekali bahwa mungkin kita nggak selamanya sehat seperti ini. Ya. Hidup kita itu ada grafiknya, Bapak Ibu. Kita naik grafiknya terus. Kita berada di titik puncak kehidupan, lagi sehat-sehatnya, lagi sukses-suksesnya. Kita bisa pergi kemanapun kita mau. Mungkin kita pernah berada di titik itu. Tetapi mungkin sebagian besar dari Anda yang datang di sini, fasenya sudah mulai fase melandai, fase gerakan turun, mulai encok-encok, mulai rajin periksa kolesterol berapa, gula berapa. Kita mulai sensitif tentang kesehatan kita. Mau ditahan kayak apa, kita nggak bisa tetap muda seperti dulu. Kita pasti harus memasuki fase ini. Ya. Maka saya kira kita suka gak suka harus siap juga masuk fase kita itu lemah, kita itu tak berdaya. Maka komunitas di Samadhi itu menurut saya sangat ideal. Ada frater-frater yang dulu dibimbing Romo Romanus, itu umurnya 19-20-an. Mereka masih sehat-sehatnya. Lalu ada Romo-Romo yang baru tahbisan, kayak Romo Nofrin, kayak Romo Anton Baur, waktu itu masih muda. Ya. Lalu ada Romo-Romo tengah umur seperti saya. Romo mungkin yang lagi kenceng-kencengnya bekerja, punya tanggung jawab, diberi tugas leadership ini dan itu. Tapi di situ juga ada Romo-Romo yang sudah sakit. Romo Hadi Wijoyo sakit kanker, Romo Aji sakit stroke, sekarang Romo Liok mulai sakit jantung, pasang ring 3. Bagi saya komunitas semacam itu bagus untuk mengingatkan apa? Saya hidup tidak bisa seperti ini terus. Ya. Suatu hari nanti mungkin saya akan seperti Romo Aji yang di kursi roda. Suatu hari nanti mungkin saya akan sakit seperti Romo Hadi. Saya tidak sembuh dari sakit saya, lalu saya berangkat ke surga. Saya juga nggak boleh sombong, makanya sekarang saya nggak boleh sombong sama yang frater-frater. Suatu hari nanti mungkin saya yang akan didorong kursi rodanya oleh frater-frater. Maka sekarang ini saya suka baik-baikin para frater. Kalau punya duit saya traktir mereka, bakso, somai, ya. Supaya apa? Saya bilang, frater, di dunia ini tidak ada makan siang gratis. Oh, jadi Romo ada pamrih sama kita? Iya, saya bilang. Nanti kalau saya tua, tolong dorongin kursi roda saya. Mungkin waktu kita muda, kita bisa pergi kemanapun kita mau. Tapi kitab suci berkata, ketika kita sudah tua, orang lain mengikat pinggang kita, dan kita harus ikut kemana mereka pergi. Ya. Inilah saya kira drama kehidupan yang tidak bisa kita sangkal. Ibu-ibu, walaupun Anda punya uang banyak ya, pergi ke Korea Selatan untuk operasi plastik,
untuk ganti ini, ganti itu. Kita nggak bisa bohong bahwa suatu ketika kita ini akan tua. Tubuh kita ini kayaknya sudah dihitung oleh Tuhan Allah bahwa kita punya kelemahan, ya. Kita bapak-bapak lelaki juga ada umur-umur tertentu kita sangat kuat, kita sangat perkasa, Anda bekerja luar biasa. Tapi suatu ketika kita nggak bisa lagi pakai celana panjang lepas tangan kayak gini. Ya, mungkin waktu masih muda kita nggak pegangan apa-apa. Romo Felix saya yakin kalau pakai celana panjang sekarang dia sudah nyari senderan meja, senderan tembok, ya. Tapi mungkin ada masuk tahap berikutnya, mungkin kita duduk, mungkin kita dipakein celananya sama orang lain, karena mungkin kita sudah tidak berdaya. Maka saya kira kalau malam ini kita mengalami suatu ibadah rohani, adorasi, misa, mohon penyembuhan, mohonlah itu kepada Tuhan. Tuhan pasti penuh belas kasih kepada kita. Anda tidak usah memaksa Tuhan. Tuhan persis tahu apa yang kita butuhkan, ya. Tetapi sadari juga bahwa kita nggak bisa hidup selamanya. Kita nggak bisa seperti Highlander, nggak mati-mati. Bahkan Iron Man aja mati, ya nggak? Superman aja mati di film terakhir itu, ya. Tapi kita ini kan lebih lemah lagi. Maka sikap batin kayak gini penting ketika kita menghadapi sakit kita dan kita mengharap Tuhan berbelas kasih sama kita. Sikap hati bahwa apapun yang Tuhan kasih kita siap. Berterima kasihlah pada Tuhan, sembahlah Tuhan dengan penuh kepenuhan jiwa Anda supaya kita mendapatkan rahmat kesembuhan itu. Tetapi kita tetap cinta Tuhan kalaupun tubuh kita melemah dan tubuh kita tidak berdaya. Saudara-saudari, mari kita lanjutkan ekaristi kita dan kita mohon rahmat Tuhan. Ekaristi adalah kehadiran Tuhan yang paling nyata, ya. Biarlah nanti dalam adorasi sakramen yang akan dibawa keliling menghampiri Anda, disitulah Allah hadir secara nyata untuk menghampiri, mendatangi kita, menyembuhkan kita, dan memberkati kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.